Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga channel saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, masih tentang desain grafis. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu Photoshop. Photoshop adalah, menurut saya, adalah salah satu bagian dari desain grafis yang patut Anda harus bisa, gitu ya. Selain mungkin CorelDRAW atau Adobe Illustrator, itu ada Photoshop yang harus Anda bisa, kurang lebih seperti itu. Beda dengan CorelDRAW atau Adobe Illustrator yang fokusnya lebih pada vektor. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya apa itu vektor. Di Photoshop kali ini, Photoshop pada dasarnya adalah program desain grafis yang fokus pada pengolahan image, kurang lebih seperti itu. Image itu seperti misalnya PNG, JPEG, kemudian TIFF, kemudian bitmap dan sebagainya gitu ya. Jadi file dengan format image itu cukup banyak gitu ya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tool-tool dulu tentang Photoshop. Saya kebetulan memakai Photoshop CC gitu ya, yang sepertinya saya lupa ini tahun berapa, tapi yang pasti ini tahun-tahun yang lebih muda, kurang lebih seperti itu. Jadi ada Photoshop yang lama dan ada Photoshop yang baru. Yang baru ini bisa mendeteksi program-program seperti drawing pad gitu ya, itu bisa. Tapi kalau yang sebelumnya itu dia tidak mendeteksi. Jadi bisa dibilang Photoshop yang ini itu saya rekomendasikan untuk Photoshop yang lebih baru, kurang lebih seperti itu. Baik, saya akan memperkenalkan satu persatu dari toolnya ini. Jadi ini toolnya ini Windows, yang saya jelaskan dulu. Ini Windows ini sebenarnya, jadi misalnya Anda awal tidak tahu loh kok kosong semua gitu ya. Lah ini Anda tinggal dibuka aja Windows-nya. Nanti Anda misalnya butuh karakter, misalnya ini karakter untuk nulis gitu ya, atau mungkin Anda butuh info, kemudian Anda butuh layer dan sebagainya, itu nanti akan muncul gitu ya. Jadi jangan perlu bingung jika misalnya Anda buka langsung kemudian loh kok nggak ada ini dan sebagainya. Tinggal Anda klik di Windows, nanti akan muncul seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu sambil saya jalan saja ya, nanti biar Anda bisa belajar sambil jalan. Baik, yang di sini adalah bar yang lain gitu ya. Ini nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama adalah file. File ini saya coba buka. Jadi nanti kalau dibuka itu akan muncul seperti ini. Ya, tapi bisa jadi Anda tidak langsung membuka new, tapi Anda langsung membuka open misalnya. Anda misalnya langsung buka image-nya misalnya. Nah, seperti ini juga bisa langsung Anda olah gitu juga bisa. Tapi akan lebih baik jika Anda mengolahnya di layer yang lain gitu ya. Baik, saya tutup lagi. Jadi file kemudian new atau open gitu ya. Saya buka, ini nanti ada width, height, berapa, resolusinya berapa dan sebagainya. Nanti Anda pilih saja sesuai dengan selera dan kebutuhan Anda. Oke, kemudian saya buka. Lah, nanti jika seperti ini akan muncul seperti ini, background. Background berarti ini kalau di background berarti Anda tidak bisa. Lah, ini nanti akan ada keterangan lagi nih. Maksudnya layarnya tuh di lock atau dikunci. Lah, ini ada muncul seperti ini. Lah, ini diklik 2 kali itu akan itu akan menjadi layer. Lah, ini sudah bisa dipindah-pindah seperti ini. Seperti itu ya. Jika Anda ingin berbeda dengan di CorelDRAW di mana unduhnya itu tinggal Ctrl Z, kalau di sini tidak. Kok dia hanya bisa unduhnya cuma 1 kali, selebihnya nanti Anda harus
ada di history. Di sini ada history. Nah, ini nanti ini adalah catatan Anda melakukan apa gitu ya. Nanti jika Anda salah gitu Anda buka aja history. Bukan diunduh gitu ya. Ada juga nanti Alt Z itu nanti Anda kontrol Alt Z nanti Anda bisa unduh-unduh seperti itu juga bisa, tapi tidak seperti di Corel Draw yang Ctrl Z seperti itu, hanya cukup Ctrl Z. Baik, selanjutnya adalah saya ingin membuat kebutuhan-kebutuhan dari Photoshop ya. Oke, seperti tadi saya double klik agar kemudian ini bisa diedit gitu ya. Double klik nanti bisa diedit. Kemudian saya akan perkenalkan satu-satu. Ini adalah pick tool sama seperti di Corel Draw, hanya saja namanya bukan pick tool tapi move tool gitu ya. Move tool. Kemudian ini hanya seperti ini. Ini tugasnya untuk mendelete, untuk menselect sebenarnya, untuk menselect. Kemudian ini saya undo ya, Ctrl Z aja nggak apa-apa. Tugasnya untuk itu gitu ya. Nah, ini cara kemudian menghilangkannya tinggal diklik di depannya di beda ruang kemudian itu hilang, atau kalau enggak Ctrl D nanti akan hilang. Ini juga sama, ini bedanya kalau dengan itu adalah kotak, kalau ini tugasnya apa ya namanya ya. Ya sama, cropping tapi dengan seperti ini saja, dengan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti hilang. Ctrl D hilang. Seperti ini. Oke, saya Ctrl Alt Z ya, nanti akan mengulang ke yang langkah-langkah sebelumnya. Selain itu ada lasso tool. Lasso tool ya seperti ini sih. Ini nggak bisa halus gitu ya. Seperti ini. Kurang lebih seperti itu kegunaannya. Kemudian ini magic tool kalau nggak salah. Ya, magic word tool. Ini adalah dia akan mendeteksi warna-warna yang sama gitu ya. Nah, kemudian habis itu dia akan mendelete. Seperti itu. Ini yang cukup populer kalau yang beginner gitu ya. Kemudian ini juga sama, grup saya ini aja ya. Saya loncatin. Ini dia mendeteksi warna. Misalnya klik gini nanti akan muncul di sini. Seperti itu, warnanya apa dia akan mendeteksi gitu ya. Kemudian ini semacam halus. Biasanya kalau kita untuk mempercantik itu ya, mempercantik biar nggak ada jerawatnya gitu ya. Ini langsung hilang. Biar nggak ada jerawatnya gitu. Atau biar halus gitu ya. Biar kerutannya hilang. Jadi kita biasanya pakai ini. Klik. Anda tinggal harddisknya dikurangi, klik kanan ya. Maka disetting sesuai dengan selera Anda. Kemudian ini adalah brush dan pensil. Ini untuk painting dan sebagainya gitu ya. Ini stempel, ini lebih keras ya daripada yang tadi. Daripada yang ini itu spot healing brush ya. Ini stempel clone stamp ini lebih keras gitu. Ini saya loncatin saja, tidak begitu penting. Oke, ini erase adalah intinya adalah menghapus. Ini saya zoom in zoom out-nya saya pakai tekan Alt terus kemudian di scroll. Tekan Alt terus di scroll ya. Lah ini adalah brush gitu ya. Klik ini nanti tinggal klik kanan, Anda tinggal nanti milih mana yang Anda selera Anda gitu. Ini dinding tepinya lebih halus gitu ya. Kalau gini lebih kasar. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selain ada magic tool ya, ini ada yang lain. Bedanya dengan brushnya dia kayak magic tool,
dia langsung menghapus warna-warna yang warna yang sama, kurang lebih seperti itu. Ini gradasi, kemudian ini blur, ya, dan sebagainya. Nanti di lain waktu saya akan jelaskan pada di lain waktu ya. Kalau misalnya kita pas butuh memakai itu, nanti saya akan jelaskan. Ini adalah pen tool. Nanti besok di video selanjutnya saya akan jelaskan penggunaan pen tool yang biasa saya lakukan. Saya sangat biasa menggunakan pen tool gitu ya. Kemudian ini huruf, kemudian ini page selection. Ini untuk kayak pick tool, tapi bedanya adalah dia memindahkan garis misalnya dan sebagainya. Linked angle tool ini bedanya dengan ini adalah ini untuk select, ini adalah kotak gitu, kayak vektor gitulah. Tapi jarang digunakan sih kalau saya. Ya kalau ini skip aja, kemudian ini zoom out, tapi sudah bisa dilakukan dengan scroll, jarang dipakai. Dan ini adalah warna. Ini warna background dan ini warna depan gitu ya. Foreground, ini adalah background gitu ya. Ini bisa ditukar dengan menggunakan X gini. Tekan X gitu di keyboard, nanti akan pindah-pindah. Seperti itu. Sementara seperti itu dulu aja. Nanti akan saya jelaskan sambil jalan. Jadi untuk video berikutnya akan saya jelaskan tentang apa itu cropping. Biasanya cropping itu hal yang cukup penting dalam Photoshop. Kemudian nanti ada layer gitu ya. Pertama adalah tentang cropping, kemudian layer, kemudian masking gitu. Seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.